Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mutaudin, NPM 202200118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia masa pergerakan nasional yang diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Yang pertama yaitu latar belakang Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan gerakan umat Islam yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab yaitu Muhammad, yaitu nabi terakhir, kemudian mendapat ya nisibiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Muhammad atau pengikutnya Muhammad. Tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha, yaitu tujuan pendiriannya, yaitu tujuan Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran-ajaran agama Islam yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Usaha ini merupakan gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya kegiatan ini yang dilakukan berupa basis dakwah untuk kaum muda dan wanita melalui pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran untuk mencerdaskan bangsa dilakukan dengan mendirikan sekolah dasar dan lanjutan, yaitu selanjutnya itu asas organisasi Muhammadiyah. Asas organisasi Muhammadiyah ini adalah Islam, maksudnya adalah asas ideologi Persyarikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis, bukan juga sosialis. Perkembangan organisasi Muhammadiyah mengalami perkembangan yang signifikan, baik perkembangan organisasi maupun perkembangan amal usaha. Perkembangannya juga Muhammadiyah terlihat dari pesatnya pertumbuhan cabang dan jumlah santri baru di seluruh tanah air. Hal ini membuat Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat yang paling merata penyebarannya di Indonesia, tak hanya di provinsi tertentu, tapi juga kabupaten dari Sabang hingga Merauke. Muhammadiyah tidak hanya menjadi fenomena nasional, tapi sudah menjadi fenomena internasional dengan berdirinya cabang-cabang istimewa di 18 negara yang digerakkan oleh WNI yang sedang ada di mancanegara. Itu peran organisasi Muhammadiyah dalam pergerakan nasional. Peran Muhammadiyah diharapkan mampu menghasilkan ulama intelektual atau intelektual ulama, generasi yang utuh, bukan generasi yang mengalami split personality. Agama dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan harus jalan dan saling mendukung dengan ilmu pengetahuan, dan tokoh yang berperan penting dalam organisasi Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Peran organisasi dalam pendudukan Jepang melakukan protes terhadap aturan yang dibawa oleh Jepang seperti sekre tunduk terhadap matahari karena dianggap risau oleh umat Islam, dan tokohnya adalah Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Hajar Dewantara serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam kemerdekaan, peran Muhammadiyah ini adalah melakukan sebuah pemberharuan dan berkiprah di dunia pendidikan, dan tokoh pemberharuan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesimpulan dari itu yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh lainnya seperti Kiai Haji Mas Mansur serta Kiai Haji Hajar Dewantara sebagai seorang ulama yang tegas ialah hendak memperbaiki masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahanya ditunjukkan hidup beragama. Keyakinan beliau ialah bahwa untuk membangun masyarakat bangsa haruslah terlebih dahulu dibangun semangat bangsa. Kalau syarikat Islam usaha-usahanya ditekankan kepada bidang politik yang berlandaskan cita-cita agama. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, Nahdlatul Ulama. Kelahiran dari Nahdlatul Ulama dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor agama, menumbuhkan nasionalisme, dan upaya mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan dari pendirian Nahdlatul Ulama sendiri ialah memegang teguh salah satu dari mazhab Imam
yaitu terdapat 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, dan mengerjakan apa-apa yang menjadi maslahat untuk agama Islam. Asas organisasi Nahdlatul Ulama sendiri berpegang pada prinsip-prinsip ajaran, tuntutan, atau haluan bagi praktek-praktek keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama dan dipandang dari sudut dogmatis. Perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama sendiri, dalam perkembangannya Kiai Haji Wahab Hasbullah mendapat izin dari Sang Maha Guru, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbullah langsung membentuk komite Hijaz dan selanjutnya mengumpulkan para ulama untuk melahirkan Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemenangan Ibnu Saud atas tanah Hijaz bisa dijadikan faktor mempercepat lahirnya Nahdlatul Ulama. Peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional sendiri ialah sebagai upaya untuk mewadahi suatu barang yang sudah ada. Dengan istilah lain, untuk Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah atau organisasi keagamaan yang saat ini hanyalah sekedar penegasan pengakuan formal dari rutinitas informal di kalangan ulama sepaham, dan tokohnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam perannya dalam pendudukan Jepang sendiri ialah mengeluarkan fatwa bahwa Saikiri haram dan sikap menyekutukan Allah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tokoh yang paling penting dalam masa ini adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Nahdlatul Ulama banyak mengkritisi kebijakan kolonial Belanda, antara lain menolak milisi dan blood transfusi, menentang ordonasi ketika menjajah Jepang. Nahdlatul Ulama sendiri menentang Saikiri, namun memanfaatkan organisasi bentukan Jepang sebagai wadah perjuangan. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terlibat dalam perumusan ideologi negara, misalnya tergabung dalam BPUPKI dan Panitia 9. Dalam perannya di bidang kemerdekaan, Nahdlatul Ulama bukan hanya sebuah organisasi yang menjadikan suatu barang untuk mewadahi, akan tetapi lahir sebagai organisasi yang menjadi pelopor dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempertahankan hak dan menolak kebatilan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Irsyad. Latar belakang dari Al-Irsyad dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat dengan Jamiat Khair mengenai boleh atau tidaknya melakukan perkawinan dengan sekufu atau sepadan, sehingga melahirkan organisasi baru yang dinamakan Al-Irsyad. Tujuan dari pendiriannya Al-Irsyad adalah sebagai lembaga yang muncul dari adanya segolongan umat atau keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosialnya lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan saya, termasuk juga merambah kejawenan di Indonesia. Ini terjadi pada tumbuh perhimpunan Jamiat Khair, sehingga segala bentuk aktivitas hidup dan kehidupan umat Islam selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang penekanannya pada akidah ketauhidan guna mewujudkan pribadi muslim dan masyarakat Islam yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asas dalam organisasi Al-Irsyad ini berpegang teguh terhadap landasan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW dengan memaksimalkan langkah-langkah pendekatan di bidang pendidikan serta agama, dan tujuan sebagai bentuk pemurnian ajaran agama Islam dan menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan organisasi ini melaju dengan cepat karena pendanaan yang luar biasa dari anggotanya. Ini terlihat pada kemajuan bagi murid-murid yang bersekolah di lembaga ini. Mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, terutama ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Peran organisasi ini dalam pergerakan nasional adalah mengambil teruntut adil dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan tokoh pergerakan adalah Syekh Ahmad Surkati. Dalam kependudukan Jepang memiliki peran yang sangat besar meluruskan kembali pola kehidupan yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, misalnya menentang melakukan Sekiri atau tunduk terhadap matahari, dan tokoh pergerakannya adalah Ahmad Surkati. Dalam kemerdekaan, peran Al-Irsyad ini selaku berfokus kepada memperjuangkan kemerdekaan, mereka turut mengambil alih. Dalam hal ini mereka melakukan serangkaian langkah untuk proses kemajuan rakyat Indonesia guna sebagai bentuk kepedulian serta kecintaan terhadap
bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melakukan pendidikan al-irsyad dan melakukan pendalaman keagamaan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tokohnya adalah Syekh Muhammad As-Surkati Al-Ansari. Dapat disimpulkan bahwa Al-Irsyad merupakan suatu perhimpunan, suatu lembaga yang muncul dari adanya segolongan umat keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosial lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Sayyid, termasuk juga merambah kejawenan di Indonesia. Ini terjadi pada tumbuh perhimpunan Jamiat Khair sehingga memunculkan sosok yang juga Syekh menentang terhadap adanya penggolongan manusia, yaitu Syekh Ahmad Surkaiti. Beliau juga berpendapat bahwa manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang hanya membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu Persis atau Persatuan Islam. Latar belakang dari organisasi ini yaitu merupakan organisasi ini yang didirikan untuk menentang segala praktik-praktik keagamaan yang berasal dari luar ajaran Islam dan juga berupaya untuk memurnikan akidah umat Islam. Tujuan dari organisasi ini yaitu terlaksananya syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara hafah dalam segala aspek kehidupan. Asas dari organisasi ini yaitu berupaya untuk tetap konsisten dan istiqomah dalam pandangannya tentang ajaran agama Islam dengan berupaya memberantas tradisi-tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar sampai ke akar-akarnya, sehingga menyebabkan banyak dibenci bahkan ditakuti oleh masyarakat. Perkembangan dari organisasi ini atau Persis ini, Persatuan Islam, baik dari segi organisasi maupun jumlah anggotanya tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena Persis tidak seperti organisasi keagamaan yang lain yang masih mempunyai toleransi terhadap tradisi-tradisi yang ada, sehingga mereka mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi ormas besar di Indonesia. Peran organisasi ini dalam pergerakan nasional yaitu berupaya penuh untuk tetap beristiqomah dan memberantas hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga ditakuti oleh masyarakat dan menimbulkan jiwa patriotisme serta nasionalisme dengan ideologi antar agama. Dan tokoh adalah Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Peran organisasi ini dalam kependudukan Jepang yaitu berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaan dengan melakukan langkah memberantas tradisi-tradisi lama masyarakat maupun tradisi dunia luar yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, khususnya tanpa adanya rasa toleransi sedikit pun. Dan tokohnya adalah Haji Muhammad Yunus dan Haji Zamzam. Dalam organisasi ini dalam kemerdekaan yaitu Persatuan Islam untuk dilahirkan yaitu untuk meluruskan kehidupan masyarakat pribumi, sedangkan langkah tersebut diambil alih guna untuk memberantas tradisi-tradisi lama yang masih bertentangan dengan ajaran agama Islam khususnya, sehingga akan melahirkan sebuah pemberharuan yang mengarah pada pemurnian ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu yang kelima, lahirnya latar belakang dari Ahmadiyah karena adanya kemunduran di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Tujuan dari pendirian ini yaitu menghidupkan kembali ajaran agama Islam dan menegakkan kembali syariat atau Qur'aniyah. Ahmadiyah ini dalam asas organisasi berupaya untuk melakukan pendekatan dari berbagai bidang dengan landasan syariat Qur'aniyah. Perkembangan dari organisasi Ahmadiyah sendiri didasari ada dua hal. Yang pertama gerakan Qadaniyah dan yang kedua aliran Lahori yang mengacu kepada ajaran Ghulam Mirza Ahmad walaupun ada sedikit perbedaan. Peran organisasi ini dalam bidang pergerakan nasional adalah sebagai lembaga untuk mempertahankan ajaran agama Islam serta menegakkan syariat Islam Qur'aniyah yang ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nurzuddin, dan Zaini Dahlan. Dalam pendudukan Jepang yaitu perannya yaitu menegakkan syariat Qur'aniyah dan mempertahankan ajaran agama Islam sekaligus mengkritisi ajaran yang dibawa dari dunia luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nurzuddin dan Zaini Dahlan. Dalam
organisasi ini dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu menegakkan syariat Qur'aniyah dan mempertahankan ajaran agama Islam sekaligus mengkritisi ajaran agama yang dibawa dunia luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ditokohi oleh Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nurjuddin, dan Zaini Dahlan. Ahmadiyah sendiri yaitu hadir sebagai organisasi yang diambil dari tonggak ajaran agama Islam yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengajar dalam berbagai bidang sehingga akan menciptakan masyarakat yang paham mana yang hak, mana yang batil, serta memberi pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.